Halo, ini ruang 2 kah? Halo, selamat malam, Lena. Malam Bapak. Bapak cek sudah gabung kah? Bapak cek belum. Hmm. Nanti termasuk di bawah apa nanti? Saya sih kirimkan nih. Rumah kalian bisa keluar dari rumah sama itu. Saya untuk mengganggu yang lain. Tugasnya itu di WA, Ibu Lena. Ibu Mahdalena bisa keluar dari rumah mama. Selamat malam, Bapak. Malam Pak Guru. Malam. Itu tugasnya sudah penerjemahan Lina, bisa join di ini Bunda. Di mana Bu? setiap kelompok menjadi satu bidang studi untuk diidentifikasi dan rumuskan menjadi TP hingga ATP. Terima kasih. Silakan join dengan Pak Hendro ya. Oke Bu. Siap. Bunda Ina punya tim, silakan masuk di kolaborasi. Hendro bisa masuk ke ini apa mau sama kita? Pak Martin. Tugas Halo, Bapak. Tugas apa tadi itu? Ini dia bilang Bapak, setiap kelompok memilih satu bidang studi untuk diidentifikasi dan dirumuskan menjadi TP dan ATP. Kita pilih satu bidang studi, terus kita identifikasi dan rumuskan menjadi tujuan pembelajarannya dan alur
Itu pembelajaran. Tempat tuh. Ini kita ambil mata pelajaran apa? Kita ambil mata pelajaran apa? Kita ambil mata pelajaran apa ya guru? PKN. PKN. Oke. Coba kita ambil bahasa Indonesia. Ya. Kita cari dulu bahannya ini. Cari bahannya ini yang ini apa ini? Yang parah. Bahasa Indonesia. PKN fase berapa? Fase A, fase B, fase C? Fase A, Mama. A, oke. Tolong baca dia punya pertanyaan situ sama seperti tadi ya. Tolong dulu. Bapak, ini kita ambil bahasa Indonesia fase A atau fase B, Bapak? Halo, Bapak. Ada di WA group itu format tadi. Coba lihat tuh. Ya, Bapak? Itu format yang apa itu di WA group itu siapa? Supaya kita masuk. Kalau memang ibu sudah lihat itu bahasa Indonesia. Dia punya bahan saya sudah lihat bahasa Indonesia. Kita ambil fase A atau fase B, Bapak? Ambil saya fase A sudah yang ibu apa? Fase A anak kelas 1 2. Oke, Bapak. Itu format yang itu sudah. Yang dikirim di WA tadi, Bapak. Dia sudah itu? Iya, Bapak. Oh iya. Fase A. Guru desa keluar. Nasional, capaian pembelajaran, dan memahami dan dapat mempraktikkan untuk bisa memiliki.
Aduh. Mampus. Jaringan jaring. Halo, Temi. Ya, Yang ini yang fase A ini kok, Mama? iya fase A. Pada fase ini, tadi didapatkan identitasnya. Ya, Sesuai dengan minat dan perilaku dirinya dengan teman-temannya. nah itu sudah. Dari itu apa namanya CP alur CP yang ada itu kita diminta untuk apa namanya uraikan kalimat CP-nya, kemudian kita disuruh untuk uraikan kompetensi. Ini Ibu Magdalena Supil Basnesa itu di apa? Yang Fase A? kompetensi itu kata kerja. Jadi nanti kita pisahkan kata kerja itu di situ itu apa? Silahkan. Ya. Saya jaringan parah.
Sampai Raf Ahmad orang Indonesia nonton langsung di Prancis dukung Liverpool. Orang nonton langsung. CP. Satu menyebutkan Glenn, mengidentifikasi berdasarkan memperhatikan, menjelaskan, menyampaikan, mengingatkan, membuat, Ibu Len. Halo. Halo Bapak, kita fase A Bapak. Ya? Halo Bapak. Kita di fase A kah? Di fase A. Di fase A atau fase B? A. Fase A. Oke. membuat, membuat. Oke, sekarang kontennya, konten. Apa di situ? Ciri-ciri fisik. oh iya, Ciri-ciri fisik orang dan benda. benda yang ada di rumah. Menyebutkan makna Ciri-ciri fisik orang dan benda makna kata baru teks kalimat ciri-ciri
pilih 10 orang dan benda yang ada di rumah. Apa? Benar, cenderung CP. Iya, halo. Ciri-ciri orang dan benda yang ada di rumah. Sudah, Mama? Ciri orang dan benda Yang ada di rumah. and bahasa rumah, Itu, sekolah, iya, kemudian lingkungan. rumah CP. Terus kontennya menyebutkan Misalkan dari wilayah NKRI, kontennya iya, lingkungan sekitar dong. lingkungan sekitar, kontennya kemudian Konten wilayah NKRI, menyebutkan NKRI apa lagi? Perilaku bersikap yang baru perilaku di rumah dan sekitar. Tadi sudah, jadi kita ambil yang apa namanya, enakan seperti contoh yang tadi tuh. Kita bisa ambil yang berikutnya, nilai-nilai Pancasila. menyebutkan makna Oh iya. kontennya Nilai kata-kata baru Pancasila. makna Baik, Bapak Ibu, ya. Dalam kehidupan sehari-hari. baru. Pas nanti disebarkan di dia punya. Baik Bapak Ibu, Iya. Menyebutkan makna dalam konteks tidak gambar. Peraturan, Potensinya simbol Pancasila dan lambang Martira. Bagaimana Ibu Lena sudah? Halo halo Bapak. Ibu Lena. Ini fase A loh, Masih apa? menyebutkan kata-kata baru dalam Jawa, karena dengan gambar. Terus kontennya makna kata-kata baru toh. Kontennya ini makna kata-kata baru. Terus habis itu kata-kata baru kedua makna kata-kata baru. Yang Orang. ketiga yang ada di rumah dan sekolah. kalimat sederhana. Nilai-nilai Pancasila, Tiga saja kayaknya kontennya. Potensinya menyebutkan terus kemudian rumusan kalimat CP. Kita lihat menyebutkan apa nama konten. Menyebutkan ada Dan nilai. membedakan bisa satu kali. Peserta didik dapat dari potensinya Nanti tidak usah keluar dari sini, tetap aja stay di sini. Kita balik ke main room dulu. Bapak Ibu tetap stay di ini di bornya, ditutup aja suaranya. Dan membedakan. Bapak Ibu bisa dengar saya? Tes suara Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak usah keluar dari bornya, gabung aja di main room. Halo Bapak Ibu, apakah bisa dengar suara saya?
Bapak Ibu boleh ke main room Sesuai dulu, tidak usah keluar dari sini, keluar masuk aja ke main room, jangan keluar dari bornya, tetap stay di bor. Nanti Bapak Ibu boleh lanjutkan. jenis kelamin juga. Jenis kelamin. Bapak Ibu kembali ke main room dulu ya. Ya, oke. Kita ambil. Peserta didik dapat menyebutkan bank membedakan Bapak Ibu kembali ke main room dulu. dirinya dengan Usah orang keluar dari bor ya. Tapi kalau misalnya kesulitan, nggak apa-apa keluar dulu, nanti gabung lagi. Kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung. Saya akan lanjutkan dulu materinya ya. Bapak Ibu yang ada di bor, boleh ditutup audio yang di bor. Tutup audio yang di bor. Yang device-nya berdekatan boleh pakai headset ya. Supaya tidak kritik. Aduh.
Halo Bapak. Halo Ibu Lena. Senpa saya sepuluh Kami bergabung di awal Oh. di mulut. yang sama. Ada presentasi suka Bapak. Berdasarkan Bergabung pada di itu peserta didik menggunakan gabung kembali di alat dan semula. bahan yang sesuai. Pak Martin, itu saya kirimkan inbox linknya, Bapak gabung di situ Pak Martin. Tapi nggak usah keluar dari link ini Bapak ya.
Jam 9 sampai jam tidak muncul, Bu. Oh iya, masih di sekarang saya paham.
Terus tiga kata kunci yang saya ini adalah definisi, kemudian konten, dan yang ketiga dan keduanya kita mampu merancang kalimat apa yang dilakukan. Dan saya terima kasih. Oke. Terima kasih untuk Ibu Seni yang sudah menyampaikan. Baik Bapak Ibu, di sini ada link Jamboardnya. Silahkan untuk link Jamboardnya nanti bisa dikerjakan buat Bapak Ibu. Saya sudah kirimkan juga di grup. Boleh dikerjakan di hari-hari santai Bapak Ibu ya, supaya bisa lincah juga, makin mampu mendesain Jamboardnya ya. Silahkan di otak-atik aja tanpa menghapus teman-teman punya, seperti itu ya. Boleh juga caranya gimana, gambar foto atau apa segala macam, silahkan dimanfaatkan Bapak Ibu. Lalu bisa dijawab satu persatu pertanyaan tersebut, terutama pertanyaan refleksi dan mulai dari diri Bapak Ibu ya. Karena nanti semua link itu kami akan laporkan untuk sebagai bukti bahwa Bapak Ibu berkontribusi, begitu ya. Oke, mari kita lihat koneksi antar materi. Bapak Ibu, di koneksi antar materi ini kita akan melihat proses penyusunan TP dan ATP di tingkat satuan pendidikan. Untuk Bapak Ibu tadi yang sudah mengerjakan, boleh memberikan diskusi untuk kita. Kira-kira apa yang sudah Bapak Ibu lakukan tadi perannya waktu Bapak Ibu membuat TP dan ATP tadi. Sebagai kepala sekolah, apa perannya? Dan sebagai guru, karena di sini tidak ada apakah ada wakil kepala sekolah di sini? Tidak ya, hanya kepala sekolah dan guru. Bolehkah satu orang kepala sekolah memberikan pendapat apa tadi perannya? Dan sebagai guru satu orang, silahkan. Tadi perannya apa? Apakah mungkin perannya hanya bilang, oh iya betul, menyetujui saja kah? Atau membantu mengidentifikasi? Atau membantu menyusun alur tujuan pembelajarannya atau bagaimana? Boleh satu orang dari tadi yang kita sudah lakukan itu? Peran Bapak Ibu boleh? Ya, Ibu Ina, silahkan. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Tadi peran saya tadi karena di dalam kelompok sudah dibuat di kolom 1, 2 dan 2. Di kolom yang ketiga itu baru kami ikut mengidentifikasi sampai kepada karakteristik yang di ujung itu. Jadi kami bekerja sama. Hanya karena melanjutkan apa yang sudah dibuat oleh Pak Hendro dan Santi pada sebagai kepala sekolah, saya hanya melanjutkan apa yang ada di kolom-kolom berikut. Itu saja peran saya tadi. Baik, Ibu Ina. Tapi dari yang tadi kita berdiskusi, kira-kira apakah peran kepala sekolah berbeda dengan guru, Bu? Tidak, sama Ya. tidak. Betul ya. Justru kami menggalitnya dari guru. Karena guru yang yang menggunakan itu di dalam kelas, nantinya guru harus lebih banyak terlibat. Memang kami juga harus tahu, tapi ketika saya melihat 2 orang teman saya bekerja, saya cukup bahagia sekali karena ternyata mereka juga ya profesional juga menurut penilaian saya. Gitu. Oke. Baik, super Ibu ya. Jadi memang dalam perannya nanti ketika mengidentifikasi, menyusun, dikerjakan sama-sama, berkolaborasi ya. Oke Bu, terima kasih. Yang jadi guru adakah yang mau berpendapat? Silahkan. Ya, silahkan Bapak Martin. Ya, terima kasih Bu atas waktu.
identifikasi peran saya sebagai guru. Memang dari pelajaran dan alur tujuan pembelajaran ini, kamilah yang menjadi ujung tombak dalam penyusunan itu. Kenapa? Karena kami harus paham betul ini tujuan, ini acuannya dari mana, dan cara menghubungkannya dengan alur tujuan pembelajaran sehingga bisa menghasilkan sebuah ini yang berkelas. Mungkin itu, Bu. Baik, terima kasih banyak Bapak. Jadi betul ya, sebagai ujung tombak begitu ya. Jadi disinilah justru kekuatan kolaborasi itu Bapak Ibu ya. Jadi dengan menyadari peran kita masing-masing secara spesifik begitu akan menolong kita untuk optimal. Baik Bapak Ibu, untuk rencana aksi nyata nanti Bapak Ibu akan kerjakan seperti sebelum-sebelumnya, dan Bapak Ibu bisa merumuskan langkah kerja dalam penyesuaian TP dan ATP. Nah, ini saya kasih tips untuk Bapak Ibu karena rubriksnya itu kan akan mengacu bagaimana Bapak Ibu melakukan rencana aksi nyata ini. Jadi coba apa yang masih perlu dipelajari, nah itu Bapak Ibu bisa muatkan di rencana aksi nyata ini. Apa yang perlu dipelajari, bagaimana cara belajarnya, pihak yang terkait, seperti itu misalnya dibuat, lalu kapan waktunya. Semakin rinci Bapak Ibu buat, itu akan semakin bagus. Lalu yang kemudian, langkah selanjutnya adalah rencana aksi selanjutnya adalah rencana aksi nyata yang itu akan diterapkan di sekolah masing-masing gitu. Nah, ini juga akan menambah poin dari Bapak Ibu. Berarti bukan hanya untuk pengembangan diri, tetapi nanti ada rencana aksi nyata ketika Bapak Ibu terjun atau praktek di lingkungan satuan pendidikan Bapak Ibu. Begitu ya. Oke, nah ini refleksi akhir sesi. Mari sama-sama kita berebut. 3 kata kunci terkait penyusunan TP dan ATP. Siapa yang bisa? Silahkan. Ada kata kuncinya tadi Bapak Ibu? Iden? Halo, suara saya apakah hilang? Waduh. Oke, silakan Bapak Ibu. 3 kata kunci. Ini langsung rame ya. Oke, diketikkan aja Bapak Ibu. Silahkan diketikkan aja. Supaya lebih seru. Saya akan bacakan karena ini banyak yang streaming nih. 3 kata kunci diketikkan saja, yuk. 3 kata kuncinya. Identifikasi, terus apa lagi? Iya, betul. Konten, oh ya, memahami, betul. Konten, terus apa lagi? Oke, kolaborasi. Kompetensi. Terus apa lagi? Iya, demonstrasi. Lalu kemudian apa Bapak Ibu tadi? Backward design. Terus apa lagi? Perumusan kalimat untuk PP ATP. Oke. Baik, yang kedua diketikkan Bapak Ibu. Apabila yang saya dapat apa manfaat yang saya dapat bila menguasai modul ini? Sesuai fungsinya Bapak Ibu, apa manfaatnya? Ya, kepala sekolah apa manfaatnya, guru apa manfaatnya? Iya, betul. Ini Bapak Ibu, perumusan tujuan, forward design dengan backward design dapat saya terapkan, betul sekali. Ya, betul Bapak Ibu ya. Dapat diterapkan di sekolah. Kemudian kita jadi lebih tahu ya karakteristik sekolah kita ya.
Oke, yang lain boleh diketikkan. Yang terakhir, yuk. Hal baik yang saya dapat dari pelajaran hari ini. Betul, makasih. Ini bisa berbagi dengan teman, betul. Silahkan Bapak Ibu yang terakhir. Ya, hal baik apa dapat diterapkan di sekolah? Iya, betul ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu jawabannya. Dengan demikian, maka selesai sudah materi kita hari ini. Kita sudah lewat waktunya, sudah lewat 1 jam dari waktunya, tapi tidak apa-apa, tetap semangat. Nah, Bapak Ibu kalau mau diskusi sedikit terkait dengan kapan Bapak Ibu akan diskusi lanjut, silahkan kembali ke BOR masing-masing. Nah, tadi setelah kita dari room utama, saya tidak akan tutup. Silahkan mau berdiskusi kapan ketemunya. Nah, saya kasih contoh kepada Bapak Ibu. Saya stop share dulu. Semoga ini bisa membantu Bapak Ibu ya. Ini sebagai contoh saja mengenai benar 100%, saya tidak katakan demikian. Silahkan Bapak Ibu nanti bisa lihat. Saya akan share screen untuk Bapak Ibu. Waktu saya ambil 2 menit. 2-3 menit ya. Ya, terima kasih yang sudah menjawab. Oke. Nah, apakah sudah tampil Bapak Ibu? Sudah bisa tampil Bapak Ibu? Nah, ini adalah lembar kerja eksplorasi konsep mengenai tadi identifikasi CP dan rumusan TP-nya. Bagaimana membuat rumusan TP di jenjang SD. Jadi yang tadi Bapak Ibu sempat bahas, nah ini seperti ini. Caranya ini saya tunjukkan untuk Bapak Ibu bisa membuat sebagai contoh bagaimana kita mengidentifikasi kontennya, lalu kemudian kompetensinya gitu ya. Jadi Bapak Ibu dari kalimat CP yang ada diambil saja dari filenya. Kalau Bapak Ibu buka file sudah ada, langsung kita copy paste, lalu kita identifikasi ya. Nah, terus kemudian untuk perumusan kalimat TP dari hasil analisis CP ini sebenarnya Bapak Ibu tinggal bisa dilihat dari sini. Ini contoh, peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil penyelidikan dengan argumen dan bahasa yang ditentukan dalam format. Ini diambil dari mana? Diambil dari sini. Jadi sebenarnya kalimat CP ini akan menjadi rumusan kalimat TP. Ini, peserta didik dapat mengkomunikasikan. Ya. Terus kemudian yang kedua, peserta didik dapat melakukan simulasi. Sampai di sini ya. Gitu. Kalau misalnya kita mau pangkas sampai di sini lalu kita bikin yang baru lagi boleh. Peserta didik dapat menggunakan. Nah, ini kita bisa rumuskan sesuai dengan kondisinya. Nah, ini yang mau saya tambahkan untuk rumusan kalimat TP dan analisis CP tadi. Nah, bagaimana kalau misalnya itu kita ambil dari mata pelajaran ini, kalau kita lihat bahasa Indonesia, PASE B. Tadi ada yang buat PASE apa tadi Bapak Ibu? Nah, ini juga sama. Jadi kalimat CP-nya kita buat ya, elemennya dikasih tahu, ini elemen membaca, memeriksa, lalu kemudian ini dikasih warna supaya kita bisa memilah ya, seperti itu. Lalu kalimat TP dari CP ini diambil dari sini. Apakah harus semua diambil? Kalau berdasarkan diskusi kami yang lalu sih tidak ya. Bapak Ibu sesuaikan dengan konteks atau karakteristik sekolah kita. Namun karena ini tugas ya silahkan Bapak Ibu bisa buat semuanya. Ada bayangan Bapak Ibu terkait ini? Ada ya? Oke. Baik. Ya. Sebentar, saya tunjuk satu lagi Bapak Ibu ya, bagaimana membuat rencana
aksi nyata supaya kita bisa sepemahaman. Boleh divariasi, tidak harus sama persis karena memang tidak ada yang sama ya, tergantung pembelajaran Bapak Ibu gitu. Ini adalah rencana aksi nyata. Jadi setelah belajar ini apa yang harus dilakukan? Karena saya termasuk orang yang harus belajar banyak tentang kurikulum, makanya saya masukkan ini. Jadi hal-hal yang masih kita perlu pelajari dibuat aja. Rencana kerjanya apa, fungsi, peran yang terlibat gitu ya. Yang terlibat siapa saja. Lalu tanggal waktu ini pelaksanaannya. Nah, ini dibuat sama waktu kontennya. Refleksinya nanti, lokakaryanya. Nah, ini Bapak Ibu di sini Juli harusnya kan lokakarya hari ini. Ini saya sudah muat di sini lokakarya penyusunan tujuan gitu. Nah, Juli tapi ada percepatan jadi dibuat di bulan Mei ini. Nah, ini merupakan contoh yang saya buat. Ya. Ini supaya ada bayangan Bapak Ibu. Lalu langkah Bapak Ibu untuk mensosialisasikan seperti apa? Nah, ini juga. Jadi dibuat semakin rinci semakin bagus dan usahakan tidak hanya 1 atau 2 gitu ya. Oke. Sudah Bapak Ibu ada bayangan? Ini saya hanya bantu untuk melihat rencana aksi nyata. Ada beberapa yang sudah bagus sekali ketika saya lihat lembar kerjanya ya. Tapi ada juga yang saya mengerti maksudnya karena diambil garis besar. Tapi ketika kami menilai kalau hanya ambil garis besar, itu nilainya akan tidak masuk di rubriknya Bapak Ibu. Jadi bisa rendah ya. Jadi untuk sampai kemarin saya masih toleransi, saya mengerti maksudnya Bapak Ibu. Tapi nanti ini sudah pertemuan keberapa, tolong dibikin lebih baik. Semangat Bapak Ibu. Oke. Terima kasih. Semangat, Bu. Terima kasih untuk malam ini. Kita itu dulu Bapak Ibu, saya kasih penutup, kata-kata penutup. Apa dibilang, kalau padi semakin berisi, dia akan semakin merunduk. Kalau dia merunduk itu berarti dia berisi. Nah, itu kata-kata yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Supaya dia berunduk, dia butuh dikasih panas, disiram, dicabuti rumput, kadang-kadang terpatahkan juga, atau kadang juga kecabut gitu ya. Jadi artinya untuk kita berisi itu pasti ada proses, pasti ada tantangan, ada hal yang menyakitkan, kena matahari, disemprot pestisida dan lain sebagainya gitu. Tapi akhirnya nanti kita menjadi padi yang berisi. Semangat Bapak Ibu. Oke, baik, mari kita dokumentasi. Yes. Oke. Izin terkait tugas kelompok apa persekolah. Ya, tugas kelompoknya tadi itu ruang kolaborasinya semuanya persekolah Ibu Seni. Ya, kecuali tadi yang untuk identifikasi karakteristik capaian pembelajaran. Yang eksplorasi konsep tadi itu sesuai dengan kelompok tadi. Ya. Tapi untuk ruang kolaborasi sesuai dengan sekolahnya, supaya sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing. Begitu ya. Oke. Baik, saya dokumentasikan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, sampai jumpa Bapak Ibu. Salam sehat. Untuk berikutnya kita akan kembali ke jadwal semula. Ada yang masih mau bicara, silahkan. Ya, silahkan Bu. Silahkan Ibu Diana. Terima kasih. Mengupload tugas. Iya. Apakah batas jam 12 malam ini atau masih ada waktu besok? Nanti saya coba cek Bapak Ibu, karena menurut saya sih ini masih berat ya. Jadi silahkan Bapak Ibu diupayakan aja dulu, masuk dulu di ruang diskusi. Nanti ini kan
roomnya tadi masih terbuka Bapak Ibu. Posisi recordingnya juga masih ada. Silahkan diskusi dulu semampunya Bapak Ibu. Nanti sampai jam 10 aja. Kalau sudah selesai misalnya tidak mampu, coba kirimkan ke saya dulu. Sebatas kemampuan Bapak Ibu, japri aja. Nanti kalau memang tidak mampu, saya akan berkomunikasi dengan admin Bapak Ibu ya. Karena kita memang pindah ke malam hari kan, seandainya kita dari pagi tadi, Bapak Ibu ada waktu cukup ya. Ya. Oke, saya kira begitu Ibu Diana. Silahkan berkolaborasi sampai jam 10 ini. Setelah itu kirimkan ke saya apa adanya dulu. Nanti saya lihat kalau memang sudah cukup, ya itu diupload aja gitu ya. Ya, makasih Bu. Iya, baik. Di file untuk materinya kan saya sudah kirim ke Bapak Ibu. Di file materi itu akan terlihat apa-apa saja yang harus dikerjakan ya. Oke. Apakah sangat menolong kalau saya kirimkan file materinya kepada Bapak Ibu? Ya Bu, harap yang karena sebenarnya di bahan bacaan itu ada semuanya itu Bapak Ibu. Oke, baik, saya akan upayakan ini untuk berbagi dengan Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Ini mohon maaf saya lupa tadi. Ini Pak Ketua, siapa yang tutup doa? Mohon maaf sekali. Silahkan. Oh Pak. Dengan apa Pak Hendro? Oh Pak Hendro, silahkan Pak Hendro. Iya. Ya Bu. Jadi baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, mari kita undang Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan perlindungan Tuhan dari sore hingga pada malam ini Tuhan. Dan kami bisa menyelesaikan terus kami saat ini Tuhan. Mari Tuhan, apa yang kami dapatkan, apa yang kami pelajari hari ini, boleh kami terapkan di sekolah kami masing-masing, kemajuan sekolah kami. Ya Tuhan, ya dalam surga, mari Tuhan Engkau memberkati semua, memberikan kami kesehatan yang baik, agar kami bisa menyelesaikan pertemuan ke depannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Hendro, terima kasih teman-teman ini Bapak Ibu, terima kasih juga Pak Ketua sudah mengkoordinir kelas dengan baik. Silahkan Bapak Ibu yang mau di main room boleh dilanjut, yang mau kembali ke bor masing-masing silahkan. Maaf, saya menguap. Kita lanjut yang tadi, Mama. Iya, lanjut supaya kita bisa soalnya batas waktu dan Waktu kita toh? Martin, boleh kembali ke bornya. Kembali ke bor Pak Martin. Halo. Ya Pak Nabi. Iya Mama, tinggal waktu kita yang belum ada. Telah Mama mau punya telah. Aduh maaf. Ini suara. Pak Martin. Halo. Wait. Nah, mungkin Ibu Magdalena dia sudah keluar kan? Terus cari Excel tadi.
Richard. Oh, Mama, kita masuk dulu. Ruangannya kita tadi, namanya. Iya. Di Tiga kok. Yang tadi yang kita kerja tadi, yang belum melengkapi supaya kita kasih lengkap, Room 3 kita punya kan. Pak Guru. Ini kenapa Bapak? Ya. WA Bapak. Ah iya. Mungkin Kurang Ibu, jelas, ini tidak Iya. kedengaran. mungkin Ibu Magdalena lagi istirahat barangkali karena dia juga ada apa tuh? Ada badan dua tuh. Dia tidak kuat barangkali. Nanti sebentar baru kita apa lagi di grup WA saja, Google Meet. Hah? Apa? Sudah? Iya. Oke.